Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Jadi saya Indra Teman Saputra. Di video kali ini akan sedikit membahas tentang file transfer protokol dalam menyelesaikan tugas dari mata kuliah Jarkom. Oke, jadi FTP atau file transfer protokol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau dalam istilahnya itu download atau mengirimkan file ke server atau upload. Di mana FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, fungsi-fungsi dari FTP itu antara lain melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, kemudian menjelajah dan mengunduh file dari satu perangkat lunak publik, lalu mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Lalu ada juga mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke dalam FTP server dan mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Kemudian sejarah singkatnya itu, di mana standar FTP pertama kali itu adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 71, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya, di mana protokol FTP yang digunakan untuk standar ini disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau Request for Comments. Nah, untuk kelebihan sendiri, ini kelebihan singkatnya, di mana FTP itu dapat mentransfer data dengan skala besar, itu lebih efisien, terdapat fitur pemulihan atau recovering, multitasking, transfer data tanpa hambatan, dan fitur scheduling. Di mana setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan, di mana kekurangan FTP sendiri, yaitu dia kurang aman, aplikasinya juga kurang aman, non-beginner friendly tool atau harus dilakukan oleh orang yang sudah profesional atau lebih tahu sedikit tentang FTP, dan yang terakhir tidak bisa melacak proses transfer. Nah, kira-kira itu teori-teorinya. Dan bagaimana cara kerja file transfer protokol? Kita langsung saja buat pada Cisco. Oke, jadi yang perlu dibutuhkan atau bahan-bahan yang dibutuhkan itu yang pertama sebuah PC, sebuah laptop, lalu sebuah server. Kemudian untuk switch-nya kita gunakan switch yang pada bagian kiri ya, switch pada paling kiri. Nah, yang 2960. Kita letakkan tengah dulu. Kemudian kita pakai, kita tulis dulu IP address biar tidak lupa. Jadi IP address yang kita gunakan itu 192.168.1.1. Ini bebas, teman-teman bisa pakai IP address apa saja. Dan yang ini 192.168.1.2. Dan untuk servernya 192.168.1.1. Biar dia bisa lebih banyak menampung. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kabelnya atau penghubungnya kita pakai cross tight, seperti yang biasa. Ini 01, kemudian pada laptop kita pakai 02. Nah, untuk dari switch ke server itu kita pakai port yang paling terakhir atau 0,0/24. Tunggu sedikit. Dan kita masuk ke setting configuration-nya. Copy saja. Kita masuk ke bagian desktop IP configuration. Nah, kemudian untuk subnet mask-nya pada bagian terakhir itu kita ketikkan 128. Begitu pula pada laptop. Ctrl C, masuk ke dalam, kemudian masuk ke bagian desktop, IP configuration, Ctrl V, dan 128. Begitu seterusnya juga pada bagian server. Ctrl C, dan masuk ke desktop, IP configuration, ini dan ini 128. Nah, setelah itu kita setting bagian servernya. Ya, kita masuk ke bagian mana dia.
Atau kita testing dulu pada bagian laptop. Kita testing apakah dia berfungsi atau belum. Ping 192.168.1.100. Bisa pada bagian laptop pada berjalan. Ping 192.168.1. Ya, sukses ya. Oke, kita setting ke bagian FTP pada bagian server. Kita masuk ke bagian, Oke. Jadi kita setting pada config physical. Mana ya? Nah, pada bagian service di server, masuk ke FTP. Nah, ini sudah tersedia untuk FTP default dari Cisco, tapi kita coba tambah dulu. Tal Henry. Kemudian passwordnya 1234. Nah, ini kegunaan dari yang kita mau. Apakah FTP yang kita buat itu bisa untuk menulis, membaca, menghapus, mengubah nama, dan list. Kita coba untuk membaca, menulis, dan list. Kita add saja dulu. Kemudian setelah itu, kita masuk pada server, kemudian desktop. Kita masuk di, kita masuk ke PC, desktop. Nah, masuk di command prompt. Kemudian kita ketikkan ipconfig. Nah, jadi sudah terbaca. Ini. Kita tulis FTP. Kemudian servernya 8.1.100. Username yang kita pakai tadi Henry. Nah, di sini passwordnya itu tidak kelihatan, jadi teman-teman tulis saja atau ketikkan saja password tadi tanpa kesalahan sedikit pun. Karena memang dia tidak dapat tertulis ataupun terbaca pada layar laptop. 1, 2, 3, 4. Setelah selesai, kemudian teman-teman bisa ketikkan tanda tanya. Itu untuk melihat apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh FTP yang kita buat tadi. Oke, jadi dia bisa mengakses directory. Kita coba akses directory untuk lakukan download data. Setelah itu untuk mengcopy dan mendownload data, teman-teman dapat get. Kemudian copy, bebas copy yang mana saja. Kemudian paste. Oh iya, di sini saya melakukan kesalahan. Harusnya kita tidak boleh melakukan Ctrl C Ctrl V, tapi harus melakukan copy secara manual. Jadi kita ulang dulu. Masuk ke bagian FTP 192.168.1.100. Dan username-nya Henry 2234. Kemudian kita langsung saja kita masuk ke dir. Karena tadi kita sudah lihat apa yang bisa dilakukan, jadi kita langsung masuk ke directory. Kemudian get. Nah, kemudian teman-teman harus copy satu-satu atau copy secara manual. Lalu setelah itu, jangan lupa untuk mengaktifkan koneksi internet. Nah, ketika sudah bisa, teman-teman bisa tekan. Kemudian kita tunggu sampai dia download dengan sempurna. Nah, jadi di sini sudah berhasil teman-teman untuk transfer datanya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara kerjanya pada Cisco. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.